Raka mati-matian berhemat demi melamar pacarnya yang miskin. Ternyata, pacarnya adalah putri konglomerat pemilik tempat kerjanya sendiri. Bagaimana nasib Raka saat topeng itu terbuka? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen hadir di bawah buat absen ya. Yuk, langsung masuk ke ceritanya. Aroma knalpot Metro Mini dan uap minyak jelantah beradu di udara malam Jakarta. Bagi Raka, ini adalah aroma perjuangan. Bagi Adara, ini adalah aroma eksotisme yang berbahaya. Mereka duduk di bangku kayu panjang sebuah warung pecel lele di pinggir trotoar. Di hadapan Raka, terhampar nasi uduk dengan telur dadar tipis dan sambal yang melimpah. Di hadapan Adara, menu yang sama, namun ia menatapnya dengan campuran rasa lapar dan ngeri. Bukan karena ia jijik, tapi karena perutnya masih penuh dengan Wagyu A5 yang baru saja ia santap 2 jam lalu di rumah utamanya di Menteng. "Makan yang banyak, Ra. Kamu itu kurus banget," ujar Raka sambil membelah telur dadarnya menjadi 2 bagian yang presisi. Ia meletakkan setengah bagian telurnya ke piring Adara. "Nih, buat kamu." Adara tertegun. Ia tahu betul kondisi keuangan Raka. Pria itu adalah bellboy di Hotel Grand Nusantara, hotel bintang 5 milik ayah Adara sendiri. Gaji Raka pas-pasan dan setengahnya selalu ia tabung. Memberikan setengah telur dadar bagi Raka adalah pengorbanan setara memberikan setengah saham perusahaan bagi ayah Adara. "Kah, kamu makan aja. Aku nggak terlalu lapar," tolak Adara halus, berusaha menggeser kembali telur itu. "Shh, jangan nolak rejeki," potong Raka sambil tersenyum. Senyum yang tulus, tanpa beban, dan memiliki efek mematikan bagi Adara. Senyum itu yang membuat pewaris tunggal kekayaan Pak Petra ini rela menyamar menjadi staf administrasi bergaji UMR selama 6 bulan terakhir. "Aku lembur minggu ini, lumayan dapat uang makan lebih, target tabungan nikah kita aman." Jantung Adara mencelos. "Nikah?" Kata itu terdengar manis sekaligus meneror. "Kah, soal tabungan itu kita nggak perlu buru-buru. Maksudku, uangnya bisa kamu pakai buat beli sepatu baru. Sepatu kerjamu sudah jebol di tumit kan?" Raka tertawa renyah lalu menyeruput es teh manisnya yang plastik pembungkusnya mulai berembun. "Sepatu masih bisa dilem, Ra, tapi masa depan kamu nggak bisa nunggu. Aku mau buktiin ke orang tua kamu. Biarpun aku cuma lulusan SMK dan kerja jadi kuli koper, aku bisa kasih makan anak orang." Adara menunduk, mengaduk nasi uduknya. Ia melirik tas tangan yang ia letakkan di pangkuan. Tas itu bukan tas bermerek, melainkan tas kanvas lusuh yang ia beli di pasar kaget demi penyamaran ini. Di dalamnya, tersembunyi dompet kulit Hermes berisi kartu kredit Black Card yang limitnya bisa membeli seluruh warung pecel lele ini beserta trotoarnya. "Kamu tenang aja," Raka menepuk punggung tangan Adara lembut. Tangan Raka kasar, kapalan bekas mengangkat koper tamu. "Selama ada aku, kamu nggak akan kelaparan. Habisin ya." Adara mengangguk, lalu dengan sekuat tenaga menyuapkan nasi uduk itu. Rasanya enak, tapi rasa bersalah di dadanya jauh lebih mendominasi. Ia sedang membohongi pria paling tulus di dunia. Keesokan harinya, lobi Hotel Grand Nusantara berkilauan di bawah sorotan lampu kristal gasaksa. Lantai marmer dipoles begitu licin hingga bisa dijadikan cermin. Raka berdiri tegap di dekat pintu putar, mengenakan seragam bellboy merah marun dengan topi pillbox. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Hari ini ada inspeksi mendadak dari Big Boss. Semua siap di posisi. Pak Petra sudah sampai di lobi. Suara manajer operasional terdengar panik melalui earpiece Raka. Sebuah sedan hitam mengkilap berhenti di depan lobi. Sopir berseragam putih membukakan pintu. Keluarlah Pak Petra, sosok pria paruh badan dengan aura intimidasi yang begitu kuat. Ia mengenakan setelan jas bespoke dari Italia, kacamata hitam, dan dikelilingi 4 pengawal. Raka segera melangkah maju, membungkuk 45 derajat dengan sempurna. "Selamat pagi, Pak Petra. Selamat datang di Grand Nusantara." Pak Petra berhenti sejenak. Ia menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menatap name tag di dada Raka. "Raka, Bell Service." "Kamu," suara Pak Petra berat dan berwibawa. "Ya, Pak." "Sepatumu, tumitnya ada bekas lem. Apa gajimu kurang?" Raka tercekat. Ia tidak menyangka sang pemilik konglomerasi akan memperhatikan detail sekecil itu. "Mohon maaf, Pak. Sepatu ini masih sangat nyaman. Saya sedang menabung untuk keperluan yang lebih mendesak." "Keperluan mendesak?" Alis Pak Petra terangkat satu. "Melamar kekasih saya, Pak," jawab Raka tegas meski lututnya gemetar. Hening sejenak. Para manajer di belakang Pak Petra tampak pucat pasih, takut Raka dipecat karena lancang curhat pada pemilik hotel.
Namun sudut bibir Pak Petra berkedip sedikit. Bagus, laki-laki harus punya prioritas. Lanjutkan kerjamu. Pak Petra berlalu, diikuti rombongan direksi yang tergopoh-gopoh. Raka menghembuskan nafas lega. Ia baru saja selamat dari lubang jarum. Ia tidak tahu di balik pilar marmer besar di sisi kiri lobi, Adara sedang bersembunyi dengan menahan nafas. Adara hari ini datang untuk rapat direksi rahasia, mengenakan blazer Dior dan rok Chanel. Jika Raka menoleh sedikit saja, ke kiri tamatlah riwayat penyamarannya. Ponsel Adara bergetar. Pesan dari Pak Petra. Papah baru lihat pacarmu di lobi. Dia pakai lem besi di sepatunya. Selera kamu memang unik, nak. Nanti malam Papah mau bicara. Adara memijat pelisiknya. Ia mengintip Raka yang sekarang sedang tersenyum ramah membawakan koper tamu turis asing. Pria itu tampak sangat kecil di tengah kemegahan hotel ini. Namun bagi Adara, Raka adalah satu-satunya hal nyata di hidupnya yang penuh kepalsuan. Mbak Adara, rapat sudah memulai, bisik asisten pribadinya. Lewat lift barang, jangan sampai Raka lihat aku, perintah Adara cepat. Sabtu malam adalah waktu kencan sakral bagi Raka dan Adara. Raka sudah merencanakan malam ini dengan matang. Ia baru mendapat bonus tip dari tamu asing dan ingin mengajak Adara makan mewah versi Raka, bakso beranak Mas Yanto yang viral. Namun, takdir berkata lain. Warung bakso itu tutup karena renovasi. Hujan deras mulai turun, dan mereka terjebak di halte bus basah kuyup. Yah, Rah, maaf ya, padahal aku udah janji mau traktir kamu yang enak. Wajah Raka tampak sangat kecewa. Motor metik bututnya mogok, dan sekarang rencana makannya gagal. Adara menatap Raka yang sibuk melindungi kepala Adara dengan jaketnya agar tidak kehujanan. Ia tidak tega melihat kekasihnya merasa gagal. Adara melirik ke seberang jalan. Terpampang neon box elegan bertuliskan Le Monde, restoran Prancis bintang 5, milik ayahnya. Kak, kita neduh di sana aja yuk. Itu ada restoran, tunjuk Adara. Mata Raka membelalak. Itu restoran orang kaya, Ra. Sekali masuk bisa habis gaji sebulan. Enggak. Kita cuma pesan minum aja kok. Daripada kamu masuk angin, yuk ah. Adara menarik tangan Raka setengah memaksa, berlari menembus hujan menuju lobi Le Monde. Begitu masuk, suasana hening dan mewah langsung menyergap. Alunan musik jazz lembut, pelayan berseragam jas rapi, dan tamu-tamu yang berbicara berbisik. Raka dengan kaos polo lusuh dan celana jeans basah terlihat seperti alien yang salah mendarat. Seorang manajer restoran, Pierre, segera menghampiri dengan wajah masam siap mengusir. Maaf, kami penuh dan ada dress kok. Kalimat Pierre terhenti saat matanya menangkap sosok wanita di sebelah Raka. Adara memberi tatapan tajam, kode keras, sambil sedikit menyingkap rambutnya untuk memperlihatkan anting berlian unik yang hanya dimiliki keluarga Petra. Wajah Pierre berubah drastis dari angkuh menjadi panik luar biasa. Maksud saya, dress code tidak berlaku untuk tamu spesial. Selamat datang. Mari saya antar ke ruang VVIP. Raka bingung. Mas, kita cuma mau pesan teh anget. Oh, tentu. Teh anget terbaik di dunia. Silakan. Pierre membungkuk sangat dalam, lalu menggiring mereka ke ruang privat dengan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap. Di dalam ruangan, Raka gelisah melihat buku menu yang tidak mencantumkan harga. Ra, kita kabur aja yuk. Ini pasti mahal banget. Adara menyenangkan. Di bawah meja, tangannya sibuk mengetik pesan di ponsel. Pierre, kasih diskon 99%. Jangan sampai dia curiga. Bilang aja lagi promo. Makanan datang silih berganti. Escargot, foie gras, stik wagyu. Raka makan dengan ragu-ragu, tapi lahap karena memang lapar. Enak banget ya, Ra. Dagingnya lumer di mulut. Tapi aku takut pas bayar nanti, ginjal aku harus ditinggal, bisik Raka. Saat bon tagihan datang, Raka menerimanya dengan tangan gemetar. Ia menutup mata, lalu membukanya perlahan. Total, Rp5.800.000. Diskon promo Hari Pelanggan Ganteng, minus Rp5.785.000. Total bayar Rp15.000. Raka mengongo. Ia menatap Pierre. Mas, ini beneran? Pierre tersenyum kaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Betul, Pak. Kebetulan Bapak adalah pelanggan ke-1000 yang datang dengan baju basah kuyup, tapi tetap terlihat karismatik, jadi dapat diskon spesial. Raka bersorak girang.
Ya ampun, Ra, kita hoki banget. Rezeki anak soleh. Adara tersenyum lebar, menahan tawa. Sementara Pierre di sudut ruangan mengusap dada, membayangkan bagaimana ia harus menjelaskan kerugian 5 juta rupiah ini di laporan keuangan besok. Seminggu setelah makan malam gratis itu, Raka memberikan sebuah kotak kado kecil pada Adara. Isinya adalah sebuah tas leping kecil berwarna coklat. Jahitannya agak miring di ujung, dan logo mereknya terlihat seperti plesetan dari brand terkenal. Ini buat kamu, Ra. Aku beli di pasar grosir. Katanya ini model terbaru. Maaf ya, cuma bisa beli yang KW Super, bukan yang asli, kata Raka malu-malu. Adara menerima tas itu dengan mata berbinar. Bagi Raka, itu tas seharga Rp150.000 hasil lembur 3 hari. Bagi Adara, itu adalah benda paling berharga dibanding koleksi Birkinnya. Ini bagus banget, Kak. Warnanya earthy tone. Aku suka banget. Aku bakal pakai ini terus. Dan Adara menepati janjinya. Malam itu, Adara harus menghadiri pesta ulang tahun istri seorang pejabat. Ia mengenakan gaun malam Valentino seharga ratusan juta rupiah. Tapi di bahunya tersampir tas pasar grosir pemberian Raka. Saat Adara masuk ke ballroom, para sosialita langsung mengerumuni Adara. Mereka memindai penampilan Adara dari atas ke bawah. Tatapan mereka berhenti di tas itu. Adara, darling, tas apa itu? Tanya seorang sosialita dengan nada mencemooh halus. Koleksi vintage? Adara menyenyum kepercayaan diri. Oh, ini limited edition. Karya seniman lokal yang mengangkat konsep ketidaksempurnaan adalah kemewahan baru. Lihat jahitan miring ini. Ini filosofis sekali, melambangkan hidup yang tidak lurus. Para sosialita itu terdiam, mereka saling pandang. Karena Adara, sang trendsetter, yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Ya ampun, benar juga, seru salah satu dari mereka. Sangat artsy, deconstructed fashion. Di mana belinya? Aku mau satu. Sangat chic, kontras antara gaun couture dan tas rustic ini jenius. Dalam sekejap, tas Rp150.000 pemberian Raka menjadi pusat perhatian. Adara tertawa dalam hati. Ia mengelus tas itu sayang. Kalian tidak akan mengerti, batin Adara. Tas ini mahal karena dibeli dengan keringat laki-laki yang mencintaiku apa adanya, bukan karena label harganya. Namun di sudut ruangan, Pak Petra memperhatikan putrinya dengan gelas wine di tangan. Wajahnya datar, namun matanya memancarkan kekhawatiran. Putrinya sudah terlalu jauh masuk ke dalam perannya. Ini saatnya menarik rem. Pesan singkat dari Raka membuat dunia Adara runtuh seketika. Ra, besok malam aku mau ke rumah kamu. Aku mau ketemu bapak sama ibu. Mau minta izin serius sama kamu. Adara panik tingkat dewa. Rumah? Rumah yang mana? Rumahnya adalah mansion 3 lantai dengan kolam renang olimpiade dan helipad. Jika Raka melihat itu, Raka akan minder, lalu mundur, lalu putus. Adara segera mengerahkan tim khususnya. Dalam waktu 24 jam, sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit disewa. Perabotan mewah dikeluarkan, diganti dengan kursi plastik, karpet berdebu, dan kipas angin yang bunyi krek-krek. Tantangan terberat, Pak Petra dan Bu Petra. Papa nggak mau, tolak Pak Petra mentah-mentah saat Adara memintanya memakai kaos oblang partai yang sudah bolong sedikit. Pah, tolongin Adara sekali ini aja. Kalau Papa nggak mau, Adara bakal mogok makan dan nggak mau urus perusahaan selamanya, ancam Adara. Bu Petra yang dasarnya mantan aktris teater justru terlihat antusias. Aduh, Papa ini kaku banget. Ini tantangan peran, Pa. Ayo kita tunjukkan kemampuan akting kita. Malam itu, Raka datang dengan kemeja batik terbaiknya dan membawa sekotak martabak manis. Ia mengetuk pintu kontrakan dengan sopan. Pintu terbuka. Muncullah Pak Petra. Konglomerat properti nomor 1 di Indonesia itu kini mengenakan celana kolor bola dan kaos putih tipis yang memperlihatkan perut buncitnya. Di lehernya melingkar handuk kecil Good Morning. Malam Om, sapa Raka gugup. Ia tidak mengenali Pak Petra karena saat di hotel, Pak Petra selalu memakai kacamata hitam dan jas rapi, serta jarak mereka selalu jauh. Tanpa atribut kemewahan, Pak Petra tampak seperti bapak-bapak pensiunan biasa yang hobi burung dara. Masuk, gerutu Pak Petra berusaha meniru logat bapak-bapak kompleks yang galak. Di dalam, Bu Petra sedang duduk di lantai sambil memetik kangkung, yang sebenarnya kangkung organik impor, tapi disebar berantakan biar terlihat alami. Nak Raka ya? Sini duduk, Nak. Maaf ya, rumahnya sempit, panas lagi. Raka duduk bersila dengan sopan. Nggak apa-apa, Bu. Nyaman kok. Ini saya bawakan martabak. Pak Petra mengambil martabak itu, membukanya. Keju coklat.
Kami biasanya makan kaviar. Maksudnya kacang ijo. Pak Petra hampir keceplosan saat membuat teh. Adara melotot dari arah dapur saat sedang membuat teh. Om, Tante, Raka memulai dengan suara bergetar tapi mantap. Saya tahu, saya cuma karyawan hotel biasa. Gaji saya nggak besar, tapi saya sayang sama Adara. Saya janji akan kerja keras buat bahagiain dia. Saya mohon izin untuk menjalin hubungan serius ke jenjang pernikahan. Hening. Kipas angin berbunyi krek, krek, krek mengisi kesunyian. Pak Petra menatap Raka tajam. Sebagai pebisnis, ia terbiasa menilai orang dalam hitungan detik. Ia mencari kebohongan di mata Raka, tapi tidak menemukannya. Hanya ada ketulusan yang polos dan bodoh. Kamu tahu anak saya ini makannya banyak? Tanya Pak Petra tiba-tiba. Tahu om, kemarin dia habis 2 porsi nasi uduk, jawab Raka mantap. Adara menepuk jidat di dapur. Kamu sanggup biayain kosmetik dia? Dia kalau mandi sabunnya mahal, pancing Bu Petra. Saya akan cari lemburan tante, kalau perlu saya jadi ojek online setelah pulang kerja, jawab Raka tanpa ragu. Pak Petra terdiam. Ia melihat kesungguhan laki-laki muda di hadapannya. Ada rasa segan yang aneh muncul di hati konglomerat itu. Raka mengingatkannya pada masa mudanya dulu, sebelum uang mengubah segalanya menjadi angka. Minum dulu, Pak Petra menyodorkan cangkir seng lurik. Raka meminumnya. Enak banget tehnya om, wangi melati. Pak Petra tersenyum kecut. Tentu saja enak, itu teh TWG White House Tea yang seharga 2 juta per 100 gram, diseduh di cangkir seng karatan. Begini Raka, Pak Petra menegakkan duduknya, lupa bahwa ia sedang berakting jadi orang susah, wibawanya sebagai CEO keluar sedikit. Menikah itu bukan cuma modal cinta. Saya mau lihat kegigihan kamu. Saya tidak melarang, tapi saya juga belum mengiyakan. Buktikan, kamu layak. Raka mengangguk semangat. Siap om, saya akan buktikan. Adara mengurangi diri dari dapur membawa gorengan. Bernapas lega. Babak pertama selesai. Tapi ia melihat ayahnya menatap Raka dengan tatapan kalkulatif. Ia tahu ujian yang sebenarnya baru dimulai. Ayahnya tidak akan membiarkan Raka menang semudah itu. Oh iya om, tunjuk kaos Pak Petra. Kaosnya bolong tuh di ketiak, nanti saya belikan yang baru ya di pasar malam. Pak Petra menatap ketiaknya. Kaos Balenciaga Destroyed Series seharga 15 juta itu dibilang kaos bolong pasar malam. Iya, terima kasih, jawab Pak Petra sambil menahan gejolak batinnya. Kamu memang perhatian. Raka tersenyum bangga. Ia merasa diterima oleh keluarga sederhana yang hangat ini. Ia sama sekali tidak tahu bahwa gubuk ini dijaga oleh 10 sniper yang bersembunyi di atap tetangga, memastikan keamanan sang konglomerat yang sedang bermain sandiwara. Senin pagi di Hotel Grand Nusantara dimulai dengan kejutan jantung bagi Raka. Ia dipanggil ke ruangan HRD. Sepanjang perjalanan di koridor karyawan, Raka komat kamit berdoa. Ia takut dipecat karena insiden curhat pada Pak Petra di lobi minggu lalu. Duduk Raka, jawab manajer HRD dengan wajah kaku. Di tangannya ada map merah. Raka menelan ludah. Saya minta maaf kalau sepatu saya kemarin ada bekas lemnya, Pak. Saya janji besok beli baru. Manajer itu mengernyit, lalu membuka map. Bukan soal sepatu. Berdasarkan instruksi langsung dari manajemen pusat, kamu dipindahkan. Dipecat, Pak. Raka lemas. Dipromosikan. Bulan hari ini kamu bukan bellboy lagi. Kamu diangkat menjadi personal butler untuk tamu VVIP di Presidential Suite. Mata Raka membelarak. Personal butler VVIP adalah posisi elit, gajinya 2 kali lipat, tapi tanggung jawabnya mematikan. Biasanya posisi ini diisi oleh lulusan sekolah perhotelan Swiss, bukan lulusan SMK seperti Raka. Tapi Pak, saya belum punya sertifikat. Ini perintah, kamu mulai sekarang juga, tamu VVIP kamu sedang dalam perjalanan, namanya Tuan Elvan, dia anak kolega Pak Petra, jangan bikin malu. Raka keluar ruangan dengan langkah mengambang. Ia segera menelpon Adara di sela waktu ganti seragam, dari merah marun ke jas buntut tuxedo hitam yang licin. Rak, aku naik pangkat, Rak. Gajiku naik. Akhirnya kita bisa cicil rumah subsidi tahun depan. Di ujung telepon, Adara tersenyum getir. Ia tahu ini bukan berkah, tapi ujian. Ayahnya sedang menempatkan Raka di kandang singa. Posisi butler VVIP di hotel ayahnya terkenal sebagai kursi panas. Jika Raka melakukan satu kesalahan kecil pada tamu penting, karirnya tamat. Selamat ya, Rak. Tapi janji sama aku. Kalau kerjanya terlalu berat, jangan dipaksain. Suara Adara terdengar cemas. Demi kamu, angkat gunung pun aku siap, Rak. Doain aku ya. Raka menutup telepon, merapikan dasi kupu-kupunya dan berdiri tegak di depan pintu Presidential Suite. Ia tidak tahu bahwa tamu yang akan ia layani adalah mimpi buruk yang dikirim khusus untuk menghancurkan mentalnya. Pintu lift berdenting. Keluar sesosok pria muda seumuran Raka tapi dengan aura yang bertolak belakangan. Ia mengenakan kemeja sitra yang kancing atasnya dibuka terlalu rendah, memamerkan kalung emas putih. Di belakangnya 2 asisten menyeret koper Louis Vuitton. Ini Elvan,
putra pemilik maskapai penerbangan terbesar, sekaligus pria yang dijodohkan Pak Petra untuk Adara sejak kecil. Elvan tahu segalanya, siapa Adara, siapa Raka, dan permainan apa yang sedang dimainkan. "Selamat datang, Tuan Elvan. Saya Raka, butler pribadi Anda," sapa Raka ramah sambil membungkuk. Elvan berhenti, melepas kacamata hitamnya dan menatap Raka dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. "Oh, jadi ini," gumam Elvan pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Selera Adara emang aneh, kayak makan kerupuk padahal ada stik. "Maaf Tuan?" "Enggak. Bawain koper saya. Jangan diseret, diangkat, rodanya sensitif kena debu lantai," perintah Elvan seanaknya. Raka tertengun. Koper itu beratnya minimal 30 kilo, tapi ia tetap senyum. "Baik Tuan." Sepanjang hari itu Elvan mengubah hidup Raka menjadi neraka. Ia meminta Raka menyetrika koran pagi agar tintanya tidak menempel di tangan. Ia meminta air mineral dengan suhu tepat 18,5 derajat Celcius. Raka harus bolak-balik mengukur dengan termometer. Puncaknya terjadi di sore hari. Elvan sedang bersantai di sofa suite, menelpon seseorang dengan loudspeaker. "Iya, Tante. Adara ada?" "Oh, lagi main miskin-miskinan ya? Hahaha, lucu banget sih calon istriku itu." Raka yang menuang teh membeku. Calon istri, Adara. Namanya sama. Tidak mungkin Adaranya. Adara pacarnya adalah staf admin bergaji UMR yang suka makan seblak. Elvan melirik Raka yang melamun. "Hei, tumpah itu." Teh panas meluber sedikit ke tatakan cangkir. "Maaf Tuan, maaf." Raka panik, segera mengambil lap. Elvan menepis tangan Raka kasar. "Goblok, kamu kerja pakai otak nggak sih? Pantesan miskin terus. Orang kayak kamu itu cuma cocok jadi keset maki orang kaya." Harga diri Raka serasa diinjak, tapi ia ingat wajah Adara. Ia ingat janjinya pada Pak Petra yang ia kira orang miskin untuk sukses. Raka menelan amarahnya, membungkuk dalam. "Saya akan ganti teh yang baru, Tuan." Elvan tersenyum licik. Mental Raka lebih baja dari dugaannya. "Oke, kita main kasar," batin Elvan. Keesokan harinya, drama berlanjut ke area publik. Elvan sengaja duduk di lounge lobi hotel yang ramai, memanggil Raka untuk membersihkan sepatunya yang terkena debu tak kasat mata. "Lap sekarang, di sini," tunjuk Elvan ke sepatu kulit buayanya. Raka berlutut. Ia mengeluarkan kain pembersih. Orang-orang mulai berbisik melihat seorang butler diperlakukan seperti budak zaman kolonial. Tiba-tiba, sebuah tas tangan melayang dan menghantam kepala Elvan dengan suara buk yang nyaring. "Aduh!" Elvan mengaduh, kaget. Ia menoleh dan melihat Adara berdiri di sana. Wajahnya merah padam menahan amarah. Adara mengenakan pakaian kantor sederhananya dan tas KW pemberian Raka. "Rah?" Raka kaget, buru-buru berdiri. "Kamu ngapain di sini? Nanti dimarahin security." Adara tidak peduli. Ia menatap Elvan dengan tatapan mematikan. Tatapan seorang ratu yang kerajaannya diusik. "Anda punya sopan santun nggak? Dia staf hotel, bukan budak." Elvan menyeringi, mengusap kepalanya. Ia ingin membalas, "Berani kamu pukul calon suamimu, Tuan Putri?" Tapi ia sadar banyak mata memandang. Jika ia membongkar identitas Adara sekarang, ia akan kehilangan kesempatan mendekati keluarga Petra. "Wow, galak banget mbaknya. Pacarnya ya?" ledek Elvan. "Pantesan, sama-sama kampungan." "Tarik ucapanmu." Adara maju selangkah, mengangkat tas KW-nya lagi, siap memukul ronde kedua. Raka menahan tubuh Adara. "Rah, udah Rah, jangan. Dia tamu VVIP, nanti aku dipecat." Adara melihat ketakutan di mata Raka, hatinya hancur. Laki-laki yang ia cintai begitu takut kehilangan pekerjaan remeh ini demi masa depan mereka. Adara menatap Elvan, mengirimkan sinyal ancaman tanpa suara. "Sentuh dia lagi, aku hancurkan bisnis bapakmu." Elvan yang tahu betapa berkuasanya Adara di dunia bisnis, bergidik nyeri. Ia mendecih. "Cih, mood saya rusak. Minggir." Elvan pergi dengan langkah cepat, setengah kabur. Raka menghela nafas lega, lalu memegang bahu Adara. "Kamu nekat banget sih sayang. Kalau kamu dilaporin polisi, gimana? Tas kamu lecet gak mukul kepala dia?" Adara tertawa kecil, air mata menggenang di sudut matanya. Ia memeluk Raka erat di tengah lobi, tidak peduli pada CCTV atau staf lain. "Biarin, siapa suruh dia jahat sama kamu? Tas ini kuat kok, kan pilihan kamu." Raka tersenyum, merasa menjadi pria paling beruntung di dunia meski baru saja dipermalukan.
Ia tidak sadar, di lantai atas, Pak Petra menyaksikan adegan itu lewat monitor CCTV dengan wajah muram. Putrinya sudah terlalu jauh jatuh cinta. Malam itu juga, Adara dipanggil pulang ke rumah utama di Menteng, bukan ke kontrakan petak. Di ruang kerja yang luas dan dingin, Pak Petra duduk di balik meja mahoninya. Tidak ada kaos oblong-bolong, hanya ada aura penguasa. "Cukup main-mainnya, Adara." Suara Pak Petra datar tapi menusuk. "Papa yang kirim Elvan ke hotel kan?" tuduh Adara langsung. "Papa cuma mau lihat mental pacarmu." Dan hasilnya, dia memang tahan banting, tapi dia naif. Dia tidak punya taring. Laki-laki seperti itu akan dimakan hidup-hidup di dunia kita. "Raka tulus, Pak. Di dunia kita nggak ada yang tulus," bela Adara. Pak Petra berdiri, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap kota Jakarta. "Ketulusan tidak bisa mengelola aset triliunan rupiah, Adara. Papa kasih kamu satu pilihan." Adara terdiam menunggu. "Putuskan Raka dalam waktu 1 bulan. Buat dia benci sama kamu, atau kamu yang tinggalkan dia. Kalau dalam 30 hari kalian masih bersama, Papa akan pastikan Raka dipecat dengan tidak hormat. Papa akan pastikan namanya masuk daftar hitam di seluruh industri perhotelan dan jasa di Indonesia. Dia tidak akan bisa kerja jadi tukang sapu sekalipun." Adara gemetar. "Papa jahat." "Ini demi kebaikanmu. Kamu pewaris tunggal. Suamimu harus setara. Elvan memang brengsek, tapi dia mengerti bisnis. Raka, dia bahkan mengira kaos 15 juta Papa adalah kaos pasar malam." "1 bulan," gumam Adara pelan. "Kasih Adara waktu 1 bulan, tapi biarkan Adara kasih dia kenangan bahagia dulu. Setelah itu, Adara akan pikirkan caranya." Pak Petra mengangguk pelan. 1 bulan, waktu dimulai dari sekarang. Adara keluar dari ruangan ayahnya dengan hati remuk. Ia harus bersiap melepaskan Raka demi menyelamatkan masa depan pria itu sendiri. Tapi sebelum itu, ia ingin Raka merasakan hidup enak, setidaknya sekali seumur hidup. 2 hari kemudian, Raka berlari menghampiri Adara saat jam istirahat makan siang. Wajahnya berseri-seri. Rah, sumpah aku nggak percaya." Raka mengguncang bahu Adara. "Iya, kenapa?" Adara berakting kaget. Padahal, Adara yang menyuruh orang percetakan mencetak 1 majalah khusus dengan nama Raka sebagai pemenang tunggal. "Aku menang, juara 1. Kita dapat voucher menginap 3 hari 2 malam di Royal Amarta Villa di Puncak. Itu villa super mewah, Rah. Katanya semalam harganya 20 juta. Wah, serius kamu? Alhamdulillah. Yuk kita ambil cuti." Akhir pekan tiba. Mereka berangkat naik motor metik Raka menuju Puncak. Motor itu berjuang keras menanjak, batuk-batuk di tanjakan Cisarua. Adara memeluk pinggang Raka erat, menikmati aroma parfum murah Raka yang bercampur keringat. Ia ingin membekukan momen ini selamanya. Sesampai di gerbang Royal Amarta Villa, Satpam sempat menahan mereka karena mengira pengantar paket. Namun begitu melihat wajah Adara di balik helm yang membuka kaca helmnya sedikit sambil memberi kode mata melotot, Satpam itu langsung pucat pasih. Silahkan masuk, Pak. Bu, Mbak." Satpam tergagap-gagap, membuka gerbang otomatis lebang-lebar. Raka kagum. "Wih, ramah banget Satpamnya. Mungkin dia lihat aura pemenang undian di muka aku, Rah." Mereka check-in. Manajer villa, Pak Bambang, menyambut mereka dengan keringat dingin bercucuran. Ia sudah di-briefing habis-habisan oleh kantor pusat. "Nona muda datang menyamar. Jangan perlakukan seperti ratu, tapi jangan sampai dia kecewa. Acting senatural mungkin." "Selamat datang, Pak Raka," sapa Pak Bambang kaku. "Ini kunci vilanya. Karena Bapak pemenang undian, kami upgrade ke King Suite dengan kolam renang pribadi." "Gratis, Pak?" tanya Raka waspada. "Gratis tistis, Pak. Silahkan." Raka girang banget main. Ia menarik tangan Adara masuk ke villa yang luasnya 3 kali lipat rumah orang tua Raka. Ada jacuzzi, ada butler pribadi, lagi, dan pemandangan gunung yang spektakuler. Masalah muncul saat room service mengantar makan malam. Pelayan itu, seorang pemuda baru yang gemetar hebat karena tahu ia sedang melayani pemilik perusahaan, meletakkan nampan steak dengan tangan bergetar. "Makasih ya, Mas," kata Raka ramah. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan uang kertas 20.000 yang sudah lecek. "Ini buat uang rokok. Maaf ya, cuma segini." Pelayan itu melirik Adara. Adara mengangguk kecil. Pelayan itu menerima uang 20.000 itu dengan 2 tangan, membungkuk 90 derajat seolah menerima medali kehormatan.
Terima kasih banyak, Tuan. Ini sangat berharga bagi saya. Saya akan laminating uang ini. Raka bingung. Lebay banget masnya, 20.000 doang di laminating. Kasihan, mungkin gajinya kecil kayak aku dulu. Malam itu, mereka duduk di pinggir kolam renang pribadi, kaki mencelup ke air hangat. Langit puncak bersih, penuh bintang. Raka memecah keheningan. Aku merasa kayak mimpi. Makan enak, tidur di kasur empuk, punya pacar cantik kayak kamu. Aku takut kalau bangun besok semua ini hilang. Adara menahan isak tangisnya di tenggorokannya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Raka, cicuman yang terasa asin oleh air mata perpisahan yang belum terucap. Aku cinta kamu, Rah. Apapun yang terjadi nanti, tolong ingat, aku cinta kamu. Raka tersenyum, menghapus air mata Adara dengan jempolnya yang kasar. Kok sedih banget sih? Kita kan lagi liburan. Udah, jangan nangis. Besok pagi kita makan bubur ayam pinggir jalan yang kata orang enak itu. Aku yang traktir, oke? Adara mengangguk, tertawa getir. Di balik semak-semak villa, fotografer sewaan Pak Petra terus mengambil gambar kemesraan mereka. Foto-foto itulah yang nantinya akan digunakan Pak Petra sebagai bukti kenakalan Adara untuk mempercepat perjodohan dengan Elvan. Waktu Adara tinggal 27 hari lagi. Grand Ballroom Hotel Grand Nusantara telah disulap menjadi lautan emas dan kristal. Ini adalah malam perayaan ulang tahun ke-50 perusahaan. Acara paling bergengsi tahun ini. Semua karyawan, dari level direktur hingga cleaning service, diwajibkan hadir, meski dengan zonasi tempat duduk yang sangat segregatif. Raka berdiri canggung di dekat meja prasmanan zona belakang, zona staf operasional. Ia mengenakan jas hitam yang ia sewa dari penyewaan kostum teater. Celananya agak kepanjangan dan bahunya terlalu bidang untuk ukuran jas itu, membuatnya terlihat seperti binaragawan yang dipaksa masuk ke baju anak SD. Duh Kak, gila ya, ini udang ukurannya segede jempol kaki gue. Bisik Abbas, teman sesama butler Raka, sambil diam-diam menyelundupkan 5 ekor udang windu ke dalam saku jasnya yang dilapisi tisu. Raka tersenyum tipis, matanya menyapu kerumunan. Bas, lu lihat Adara nggak? Adara, pacar lu, si admin gudang itu. Abbas mikirnya sate lilit dengan cepat. Paling dia di dapur, bantuin catering, atau di bagian registrasi tamu. Kelas kuli kayak kita mana mungkin masuk ke main hall depan sana. Raka mengangguk cemas. Ia sudah mengirim 10 pesan WhatsApp ke Adara, tapi hanya centang 1. Terakhir adalah bilang ia akan sibuk menjadi panitia konsumsi. Raka khawatir pacarnya kelelahan mengangkat nampan kotor. Gue mau ke depan bentar, nyari dia, kata Raka. Gila loh, di depan itu zona VVIP. Ada Pak Petra, ada Tuan Elvan. Kalau ketahuan, kita bisa jadi sate lilit, cegah Abbas. Tapi Raka keras kepala. Ia menyelinap melewati pilar-pilar besar, bergerak di antara bayang-bayang dekorasi bunga, mencoba mencari sosok gadis sederhana dengan kemeja putih dan rok hitam yang biasa ia bonceng motor. Suara MC yang menggelegar menghentikan langkah Raka. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya ke panggung utama. Saatnya kita sambut sosok yang selama ini dinanti-nantikan, pewaris tunggal Grand Nusantara Group, putri dari Bapak Petra. Lampu ruangan meredup. Sorot lampu sorot atau spotlight tunggal menyala ke arah puncak tangga panggung yang melengkung indah. Raka berhenti berjalan. Ia ikut menoleh, penasaran siapa putri bos besarnya yang selama ini digosipkan kuliah di luar negeri. Musik orkestra megah berdemtum. Di puncak tangga, sesosok wanita melangkah keluar. Ia mengenakan gaun malam berwarna champagne bertahtakan kristal Swarovski yang memantulkan cahaya ke segala arah. Rambutnya yang biasa dikuncir kuda asal-asalan kini tergerai indah dengan gelombang Hollywood waves. Di lehernya melingkar kalung berlian yang harganya setara dengan pendapatan hotel selama setahun. Raka menyipitkan mata. Jaraknya sekitar 50 meter. Wajah wanita itu terlihat familiar, sangat familiar. Wanita itu menuruni tangga dengan anggun, meski wajahnya tampak tegang. Saat lampu sorot memperjelas wajahnya di layar LED raksasa di samping panggung, napas Raka tercekak. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar. Suara bising pesta berubah menjadi dengungan sunyi yang menyakitkan telinga. Itu Adara. Bukan Adara si admin gudang yang suka makan seblak level 5. Bukan Adara yang memakai tas KW jahitannya miring. Itu Adara Petra, putri sang pemilik. Bos dari segala bos di tempat Raka bekerja. Selamat malam, suara Adara terdengar lewat pengeras suara, sedikit bergetar. Gelas plastik di tangan Raka jatuh ke lantai, jus jeruk tumpah mengenai sepatu pantofel sewaannya.
Di atas panggung, mata Adara menyapu lautan manusia. Ia mencari satu wajah, dan ia menemukannya. Di perbatasan zona VVIP dan zona staff, Raka berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Tatapan mereka terkunci. Adara terdiam di tengah pidatonya. Mikrofon di tangannya turun sedikit. Ia melihat kehancuran di mata Raka. Kehancuran yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. "Mbak Adara," bisik MC, mengingatkan Adara yang freeze. Adara tersenyum kembali ke realitas. Ia melanjutkan pidatonya dengan robotik, meskipun air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang dirias eyeliner mahal. Raka mundur perlahan, kakinya lemas. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Potongan-potongan puzzle di kepalanya mulai menyatu. Sepatu Pak Petra yang bagus, diskon 99% di restoran Prancis, undian villa mewah, tas KW yang dipuji sosialita. Semuanya palsu. Cintanya adalah sebuah lelucon bagi orang kaya. Raka berlari keluar dari ballroom menuju balkon taman yang sepi. Ia butuh udara. Dadanya sesak seolah dihimpit beton. "Gimana pertunjukannya?" "Seru." Suara itu datang dari kegelapan. Elvan muncung sambil memegang gelas wine, senyum mengejek terukir di wajahnya. Raka tidak menjawab. Ia hendak pergi, tapi Elvan menghalangi jalannya. "Kasian banget sih lu." Elvan terkekeh. "Lu benaran ngira dia cinta sama lu? Lu itu cuman eksperimen sosial, mainan orang kaya yang lagi bosen sama kemewahan." "Minggir, Tuan Elvan." Suara Raka berat menahan emosi. "Lu tahu nggak yang paling lucu apa?" Elvan mendekatkan wajahnya, membisikkan racun. "Waktu lu ke rumah kontrakan itu, lu kasih kaos pasar malam buat Pak Petra, ganti kaos Balenciaganya. Gue sama anak-anak satu circle ngakak banget pas lihat videonya. Lu kayak badut yang nggak sadar lagi ditonton sirkus." Darah Raka mendidih. Jadi momen sakral saat ia melamar ke bapak mertua itu direkam, ditertawakan. "Raka!" Adara lari menghampiri mereka. Gaun malamnya menyapu rumput taman. Ia terengah-engah, maskaranya sedikit luntur. "Raka, dengerin aku dulu, aku bisa jelasin." Elvan mundur selangkah, mengangkat tangan tanda menyerah. "Silahkan Tuan Putri, jelasin ke Cinderella versi cowok ini." Raka menatap Adara. Wanita yang berdiri di depannya ini terlihat sangat asing. Terlalu cantik, terlalu berkilau, terlalu jauh. "Kamu siapa?" tanya Raka pelan. "Aku Adara, Kak. Adara pacar kamu." Adara menangis terseduh-seduh. "Adara pacar saya, itu orang miskin. Dia makan nasi uduk pinggir jalan karena nggak punya duit, bukan karena cosplay," bentak Raka. Suaranya pecah. "Selama ini kamu ketawa ya dalam hati. Pas aku nabung recehan buat beli cincin emas muda, pas aku ajak kamu makan di warung tenda, kamu pasti jijik kan sebenarnya?" "Enggak, Kak. Demi Tuhan, enggak. Aku bahagia sama kesederhanaan kamu." Adara menangis histeris. "Cukup, Rah." Raka merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak cincin belur merah yang sudah lusuh. Cincin emas 2 gram yang rencananya ia akan berikan malam ini setelah pesta. Raka melemparkan kotak itu ke kaki Adara. "Ambil. Itu mungkin gak cukup buat beli satu kancing baju kamu sekarang, tapi itu hasil kerjaku selama 6 bulan. Ambil dan buang aja." "Raka, jangan." "Saya Raka, pegawai rendahan, mengundurkan diri dari hidup kamu, Nona Adara." Raka berbalik arah dan pergi. Ia tidak menoleh lagi, meski mendengar Adara meraung memanggil namanya. Malam itu, Raka pulang bukan dengan motor, tapi berjalan kaki sejauh 15 km menembus Jakarta. Membiarkan kakinya lecet dan melepuh, berharap rasa sakit fisik bisa menutupi rasa sakit di hatinya. Keesokan paginya, seragam butler Raka sudah terlipat rapi di meja HRD, lengkap dengan surat pengunduran diri tulisan tangan. Abbas, yang baru tahu kebenarannya, mencoba menelepon Raka. "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi." Raka menghilang. Kos-kosannya kosong. Pemilik kos bilang Raka sudah pindah subuh-subuh, membawa satu tas ransel dan meninggalkan sisa barang-barangnya untuk dibagikan ke tetangga. Sementara itu, di mansion keluarga Petra, terjadi Perang Dunia Ketiga. Adara mogok makan. Ia mengurung diri di kamar, melempar vas bunga seharga ratusan juta ke pintu saat ayahnya mencoba masuk. "Papa puas!" teriak Adara dari dalam kamar. "Papa udah hancurin satu-satunya orang yang tulus sayang sama aku." Pak Petra berdiri di depan pintu kamar anaknya dengan wajah keras, namun ada sedikit penyesalan di matanya. "Papa menyelamatkan kamu, Adara. Laki-laki itu mentalnya lemah, baru digituin saja sudah lari." "Dia bukan lari, dia punya harga diri." Adara membuka pintu dengan kasar, penampilannya berantakan, matanya bengkak. Adara nggak mau nikah sama Elvan, Adara mau susul Raka. "Silahkan," tantang Pak Petra dingin.
Tapi ingat satu hal, begitu kamu melangkah keluar dari gerbang rumah ini untuk mengejar laki-laki itu, semua fasilitas papa cabut. Kartu kredit, mobil, ajudan, bahkan nama belakangmu. Kamu keluar hanya dengan baju di badan. Pak Petra yakin putrinya akan gentar. Adara tidak pernah hidup susah sehari pun dalam hidupnya. Kemarin hanyalah simulasi, realita jauh lebih kejam. Adara menatap ayahnya tajam. Ia masuk kembali ke kamar, mengganti gaun tidurnya dengan kaos oblong, celana jeans, dan mengambil tas KW pemberian Raka yang masih tersimpan di lemari kaca. Ia tidak membawa dompet Hermesnya. Ia hanya membawa sedikit uang tunai tabungannya sendiri dari gaji admin palsunya yang tersisa di amplop. Oke, kata Adara tenang. Adara terima tantangannya. Pak Petra ternganga saat Adara berjalan melewatinya, menuruni tangga utama dan keluar dari pintu depan tanpa menoleh sedikit pun. Tuan, perlu kami cegah? Tanya kepala keamanan. Pak Petra menggenggam tangan. Biarkan, paling nanti sore dia pulang karena kepanasan dan lapar. Blokir semua akses keuangannya, sekarang. Terminal bus Kampung Rambutan siang hari bolong. Panasnya membakar kulit. Adara berdiri di tengah hiruk-pikuk calo tiket dan pedagang asongan. Ia bingung, pusing dan takut. Ini pertama kalinya ia berada di terminal bus sendirian tanpa pengawalan. Ia memegang secarik kertas kumal. Itu adalah alamat kampung halaman Raka di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah yang pernah ia curi lihat dari KTP Raka saat membantu Raka mendaftar BPJS dulu. Mau kemana, Neng? Surabaya? Solo? Sini, Neng, bus eksekutif AC dingin ada wifi. Seorang calo bertato mendekati Adara, memegang lengan Adara. Adara tersentak kaget, menepis tangan pria itu. Jangan pegang-pegang. Waduh, galak amat, Neng cantik. Sini, abang bantu. Calo lain ikut mengerubungi. Adara panik, jantungnya berdegup kencang. Ia biasa menghadapi dewan direksi yang garang, tapi menghadapi preman terminal adalah hal berbeda. Ia berusaha mengingat apa yang dilakukan Raka kalau ada di situasi ini. Jangan terlihat bingung, jalan tegak. Adara menerobos kerumunan calo menuju loket resmi bus ekonomi. Uangnya tidak cukup untuk bus eksekutif. 1 tiket ke desa Sukamaju, Wonogiri, kata Adara pada petugas loket. Wah, Sukamaju nggak lewat terminal, Mbak. Mbak turun di jalan raya, terus nyambung ojek atau angkudes 2 kali. Ini tiket busnya, berangkat 10 menit lagi. Ekonomi non-AC ya. Adara menerima tiket itu. Busnya tua, berkarat, dan penuh sesak dengan penumpang yang membawa kardus, ayam hidup, dan karung beras. Bau keringat, rokok, dan minyak tawon bercampur jadi satu. Saat Adara naik, semua mata tertuju padanya. Kulitnya yang putih mulus dan glowing perawatan klinik mahal tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Permisi, ucap Adara sopan, mencoba duduk di kursinya yang sempit. Di sebelahnya ada seorang ibu-ibu yang memangku anak balita yang sedang menangis dan makan permen lengket. Bus berangkat, tanpa AC, hanya angin jendela yang membawa debu jalan raya Pantura. 1 jam pertama, Adara masih bertahan. 3 jam kemudian Adara mulai merasa mual hebat. Ia belum makan sejak kemarin. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat, rambutnya lepek. Anak kecil di sebelahnya tidak sengaja menumpahkan es teh manis ke celana Adara. Maaf ya Mbak, maaf. Ibu si anak panik, mengelap celana Adara dengan kain serbet kotor. Adara ingin marah. Biasanya jika bajunya kotor sedikit, ia akan langsung membuangnya dan beli baru. Tapi sekarang ia tidak punya pilihan. Nggak apa-apa, Bu, jawab Adara lemah. Suaranya serak. Ia menatap keluar jendela. Matahari mulai terbenam. Jakarta dan segala kemewahannya sudah jauh di belakang. Rasa lapar menggerogoti perutnya, tapi rasa rindu pada Raka jauh lebih menyiksa. Tunggu aku kah? Batin Adara sambil memeluk tas KW pemberian Raka seperti pelampung di tengah lautan badai. Aku akan buktikan kalau Adara putri konglomerat itu sudah mati. Yang ada di sini cuma Adara yang cinta sama kamu. Bus berguncang keras melibas jalanan berlubang, membawa sang putri menuju ujian hidup yang sebenarnya. Desa Sukamaju, Wonogiri, tempat di mana sinyal internet kadang ada, kadang hilang terbawa angin. Raka sedang menjemur gabah di halaman depan rumah orang tuanya yang sederhana. Dia mengenakan kaos partai kedodoran dan celana pendek selutut. Wajahnya lebih tirus, matanya cekung kurang tidur. Sudah 3 hari ia pulang, tapi bayangan Adara di panggung megah itu masih menghantuinya setiap kali ia memejamkan mata. Kah, Raka, ada orang gila nyariin kamu, seru Bu Surti, ibunya yang baru pulang dari pasar. Raka menggerenyik. Orang gila siapa, Bu? Itu, cewek di depan gapura desa, rambutnya kayak singa, mukanya cemong debu, tapi bajunya kayak orang kota. Ia pingsan di pos ronda bambu.
Jantung Raka berhenti sejenak detak. Ia melempar penggaruk gabahnya dan berlari sekencang-kencangnya menuju gapura desa. Di pos ronda bambu itu, dikerumuni anak-anak kecil yang penasaran, terbaring sesosok wanita. Kondisinya mengenaskan, celana jeans mahalnya penuh noda lumpur, kemeja putihnya sudah berubah warna menjadi coklat debu, dan tas KW pemberian Raka masih dipeluk erat di dadanya seperti tameng. "Adara," desis Raka, lututnya lemas. Ia mendekat, menepuk pipi wanita itu pelan. Kulit Adara terasa panas, demam tinggi. Adara membuka matanya perlahan, pandangannya buram. Saat melihat wajah cemas Raka di atasnya, ia tersenyum lemah, bibirnya pecah-pecah. "Ketemu, aku nggak bawa black card kah? Aku cuma bawa tas ini." Setelah itu mata Adara terpejam lagi. Raka tidak peduli pada tatapan warga desa. Ia segera menggendong Adara di punggungnya, berlari membelah jalan setapak berbatu menuju rumahnya. Di punggungnya ia merasakan beban wanita yang rela turun dari singgasana emas demi seorang bellboy yang sedang patah hati. Adara terbangun 2 hari kemudian di atas kasur kapuk yang keras namun beraroma matahari. Ia berada di kamar sempit dengan dinding kayu yang ditempeli poster pahlawan nasional. "Udah sadar, Nduk?" Suara lembut menyapanya. Bu Surti masuk membawa nampan berisi bubur ayam dan teh hangat. "Makan dulu. Kata Raka, kamu pacarnya dari Jakarta ya? Cantik banget biarpun lagi sakit." Adara tersipu, mencoba duduk meski badannya remuk redam. "Raka mana, Bu?" "Di kandang bebek, lagi bersihin kandang." Adara memaksakan diri makan. Bubur itu sederhana, hanya suiran ayam dan kecap, tapi rasanya seperti makanan terenak di dunia karena dibuat oleh Ibu Raka. Setelah tenaga pulih sedikit, Adara nekat berjalan tertatih ke belakang rumah. Di sana Raka sedang menyemprot kandang bebek dengan selang air. Ia melihat Adara datang, lalu mematikan keran air. Wajahnya datar, berusaha menutupi kekhawatiran. "Ngapain bangun? Balik tidur," ketus Raka. "Udah sehat." Adara berdiri di becek-becek tanpa alas kaki. "Aku mau bantu kamu." "Bantu apa? Kamu itu putri raja, Rah. Pegang sapu aja mungkin gak pernah. Pulang sana, bapak kamu pasti nyariin." "Aku gak punya rumah lagi, Kak. Aku kabur. Papa blokir semua akses aku. Aku cuma punya kamu sekarang." Raka menegus kasar, memalingkan wajah. "Jangan bohong lagi. Orang kaya kayak kamu mana tahan hidup begini. Mandi air timba, WC jongkok, makan tahu tempe tiap hari. Seminggu juga kamu nangis minta jemput helikopter." "Coba aja," tantang Adara. Ia menyambar sikat lantai di dekat Raka. "Ajarin aku bersihin ini. Aku bakal buktiin aku bisa hidup susah asal sama kamu." Maka dimulailah hari-hari terberat dalam hidup Adara. Hari pertama, Adara terpeleset di pematang sawah saat mencoba mengantar rantang makan siang Raka. Bukannya marah, Adara malah tertawa lepas meski sekujur tubuhnya hitam. Hari kedua, Adara belajar memasak dengan kayu bakar. Bulu mata palsu extensionnya hangus sebelah terkena api tungku. Bu Surti tertawa sampai sakit perut melihat calon menantunya yang unik itu. Hari ketiga, Raka melihat Adara sedang mencuci baju Raka di sungai bersama ibu-ibu desa. Tangannya yang biasa perawatan manikur 5 juta rupiah, kini merah dan lecet terkena papan gilas. Tapi Adara tidak mengeluh. Ia justru asik bergosip dengan ibu-ibu tentang harga cabai. Sore itu, Raka menghampiri Adara di beranda rumah. Ia menyerahkan sebuah plester luka. "Tangan kamu lecet," kata Raka pelan, duduk di sebelah Adara. "Dikit doang, nanti juga sembuh." Adara senyum, menempelkan plester itu. Raka menatap Adara lekat-lekat. Topeng kemewahan itu sudah hilang. Tidak ada lagi Adara sang pewaris. Yang ada hanya Adara yang keras kepala, ceroboh, tapi mencintainya setengah mati. "Kenapa sih, Rah? Kenapa harus sampai segininya?" tanya Raka, matanya berkaca-kaca. "Aku cuma orang miskin. Aku nggak bisa kasih kamu apa-apa." Adara menggenggam tangan Raka. "Kamu kasih aku perasaan pulang, Kak. Di istana Papa, aku kesepian. Di sini, sama kamu, makan nasi garam pun aku ngerasa penuh." Pertahanan Raka runtuh. Ia menarik Adara ke dalam pelukannya. Tangis Raka pecah di bahu Adara. "Maafin aku, Rah. Maafin aku udah kasar sama kamu." Mereka berpelukan di bawah langit senja desa, rekonsiliasi dua hati yang sempat terpisah oleh ego dan status sosial.
Kebahagiaan sederhana itu terusik pada hari kelima. Suara gemuruh memecah ketenangan desa Sukamaju. Angin kencang tiba-tiba bertiup menerbangkan jemuran tetangga dan membuat ayam-ayam berlarian panik. Sebuah helikopter hitam mengkilap dengan logo Grand Nusantara Group mendarat di lapangan sepak bola desa yang berdebu. Warga desa heboh, mereka pikir presiden datang berkunjung. Dari helikopter, turunlah Pak Petra dikawal 4 bodyguard berjas hitam dan kacamata hitam. Penampilan mereka sangat kontras dengan kerbau yang sedang merumput di pinggir lapangan. Raka dan Adara yang sedang di sawah mendengar kabar itu. Adara pucat. "Papa!" Mereka bergegas pulang. Di halaman rumah Raka yang sempit, Pak Petra sudah berdiri berkacak pinggang menatap rumah kayu itu dengan tatapan meremehkan. Bu Surti gemetar ketakutan di pojok teras. "Adara!" Suara Pak Petra menggelegar. "Cukup main Sri Mulatnya, pulang sekarang." Adara mencengkram lengan Raka. Ia maju selangkah. "Gak mau, Pak. Adara mau di sini sama Raka." Pak Petra menatap Raka tajam. "Kamu, anak muda? Kamu pikir cinta saja cukup? Lihat anak saya, tangannya lecet, rambutnya bau matahari, kurus. Kamu mau bikin dia menderita seumur hidup." Raka menelan ludah. Kakinya gemetar berhadapan dengan orang terkaya di Indonesia ini. Tapi saat ia melihat Adara yang ketakutan, keberanian muncul di dadanya. Raka melangkah maju, berdiri di depan Adara, melindunginya. "Maaf Pak Petra," suara Raka terdengar tegas, meski sopan. "Bapak benar, saya miskin. Saya nggak punya hotel bintang 5, tapi Bapak salah kalau bilang Adara menderita." Raka menunjuk Adara. "Selama 5 hari ini, saya melihat Adara tertawa lebih lepas daripada saat dia pakai gaun mahal di pesta Bapak. Saya memang nggak bisa membelikan dia helikopter, tapi saya pastikan dia tidak akan pernah menangis karena kesepian lagi." Pak Petra terdiam. Ia menatap Raka, lalu menatap putrinya. Ia melihat kilatan tekad yang persis sama dengan mendiang istrinya dulu, wanita yang juga nekat menikahinya saat Pak Petra masih merintis usaha dari nol. "Kamu berani jamin, kalau dalam 1 tahun kamu tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk putri saya, kamu harus mundur sukarela." 1 tahun, Raka menyanggupi tanpa ragu. "Beri saya waktu 1 tahun, Pak. Saya akan sukses dengan cara saya sendiri, bukan sebagai pegawai Bapak, tapi sebagai laki-laki yang pantas untuk Adara." Pak Petra mendengus, berusaha menyembunyikan senyum tipisnya. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat. "Ini bukan uang sumbangan, ini pinjaman modal usaha, bunganya 10% per bulan. Kalau kamu gagal bayar, saya sita ginjal kamu." Itu gertakan Pak Petra. Raka tahu itu adalah restu yang dibungkus gengsi. "Terima kasih Pak, saya akan lunasi beserta bunganya." Pak Petra berbalik menuju helikopternya. Sebelum naik, ia menoleh sedikit. "Adara, jangan lupa pakai sunblock, kamu iteman." Helikopter itu terbang menjauh, meninggalkan debu dan harapan baru. 1 tahun kemudian, Jakarta kembali menjadi saksi perjuangan Raka. Tapi kali ini berbeda. Raka tidak kembali ke hotel. Dengan modal pinjaman sadis dari Pak Petra dan tabungannya, Raka menyewa sebuah ruko kecil tak jauh dari kawasan perkantoran elit SCBD. Ia membuka usaha catering makan siang bernama Dapur Mas Raka, rasa bintang 5, harga kaki 5. Strategi marketingnya jenius berkat otak bisnis Adara. Mereka memviralkan kisah cinta mereka, tanpa menyebut nama Grand Nusantara secara eksplisit. Tagline-nya, masakan yang dibuat oleh mantan bellboy yang pernah melayani konglomerat. Raka yang paham standar kebersihan dan pelayanan hotel bintang 5 menerapkan standar itu di warung nasinya. Pelayanannya ramah, makanannya higienis, kemasannya rapi, tapi harganya terjangkau untuk karyawan kantor. Adara, ia tidak kembali menjadi putri manja. Ia menjadi manajer keuangan sekaligus marketing. Ia yang mengatur pesanan catering untuk rapat-rapat perusahaan besar. Siang itu, sebuah pesanan besar masuk, 500 kotak makan siang untuk rapat umum pemegang saham, RUTS Grand Nusantara Group. Raka sendiri yang mengantar pesanan itu dengan mobil box barunya. Ia masuk ke gedung mewah itu bukan lewat pintu karyawan belakang, tapi lewat lobi utama sebagai vendor mitra. Di ruang rapat, Pak Petra sedang memimpin sidang. Saat kotak makan siang dibagikan, para direksi terkejut dengan rasanya.
Ini enak sekali, Pak Petra. Vendor mana ini? Tanya salah satu komisaris. Pak Petra tersenyum bangga sambil mengunyah ayam bakar madu buatan Raka. Oh, itu calon menantu saya yang punya. Di luar ruang rapat, Raka bertemu Elvan yang kebetulan lewat. Elvan tampak kaget melihat Raka yang kini terlihat lebih segar, rapi, dan percaya diri dengan kemeja batik eksklusif. Masih jualan nasi bungkus loh, cibir Elvan. Raka senyum santai. Alhamdulillah Mas Elvan, omset bulan ini sudah tembus 3 digit. Oh iya, dengar-dengar saham perusahaan Papa Mas Elvan lagi turun ya. Kalau butuh suplai makan siang hemat buat staf yang mau di PHK, kabarin aja, saya kasih diskon. Elvan merah padam, tak bisa membalas. Raka tertawa dalam hati. Dendam terbaik adalah kesuksesan yang nyata. Malam minggu tiba. Raka mengajak Adara ke tempat semuanya bermula. Warung tenda Pak Kumis yang dulu gagal mereka datangi karena penuh, kini sudah tidak ada. Tempat itu sudah disewa oleh Raka dan diubah menjadi restoran semi-outdoor yang nyaman, namun tetap mempertahankan nuansa kerakyatan. Namanya Warung Adara. Ini restoran kamu juga. Adara ternganga melihat papan nama restoran itu. Restoran kita, koreksi Raka. Ini cabang kedua, hadiah 1 tahun pencapaian kita. Restoran itu kosong malam ini. Raka sudah membooking seluruh tempat. Di tengah ruangan, ada 1 meja kayu sederhana dengan 2 piring nasi uduk dan pecel lele. Menu kencan pertama mereka yang tertunda. Tapi kali ini tidak ada kebohongan, tidak ada penyamaran. Adara mengenakan gaun cantik yang ia beli dengan gaji sendiri dari hasil catering. Raka mengenakan kemeja rapi. Mereka makan dengan lahap. Ingat gak, Rah? Dulu aku kasih kamu setengah telur dadar di sini, tanya Raka. Ingat banget, itu momen aku jatuh cinta sama kamu, jawab Adara sambil tersenyum manis. Raka meletakkan sendoknya. Ia merogoh saku, mengeluarkan sebuah kotak cincin. Bukan kotak beluru rusuk yang dulu ia lempar. Ini kotak kayu jati ukiran Jepara. Di dalamnya ada cincin berlian. Bukan yang terbesar di dunia, bukan sebesar biji salak seperti ibu-ibu sosialita, tapi desainnya elegan dan berkilau indah. Dibeli Raka cash dari keuntungan catering bulan lalu. Raka berlutut. Adara Petra, kamu sudah lihat aku miskin. Kamu sudah lihat aku bau kandang bebek. Kamu sudah lihat aku berjuang dari nol. Terima kasih sudah mau nemenin aku susah. Sekarang, izinkan aku nemenin kamu bahagia. Mata Adara basah. Terusin. Maukah kamu menikah sama aku? Jadi manajer keuangan seumur hidup aku? Jadi ibu dari anak-anak yang bakal kita ajarin kalau harga diri lebih penting dari harga tas? Adara mengangguk cepat. Air matanya jatuh. Mau banget Raka. Raka menyematkan cincin itu di jari manis Adara. Pas sekali. Tiba-tiba, dari arah dapur, muncul Pak Petra, Bu Petra, Bu Surti yang didatangkan dari desa dan Abbas. Mereka membawa spanduk bertuliskan, akhirnya laku juga. Papa, Adara kaget. Pak Petra tertawa lepas memeluk putrinya dan Raka. Selamat ya, Papa bangga sama kalian. Tapi ingat, utang modal tetap harus lunas bulan depan. Semua tertawa. Malam itu menjadi malam paling sempurna. Penyamaran adalah berakhir, kemiskinan Raka berakhir, dan kisah cinta mereka yang baru saja bermula. Epilog. 3 bulan setelah pernikahan, Raka sedang mengecek tagihan kartu kredit istrinya di ruang tamu apartemen mereka. Yang! Teriak Raka. Adara berlari kecil dari dapur. Kenapa, Mas? Ini apaan tagihan 500.000 buat garam? Kamu beli garam segunung. Raka memijat pelipisnya. Jiwa hematnya masih belum hilang meski sudah jadi pengusaha sukses. Itu Himalayan Pink Salt, Mas. Bagus buat kesehatan. Mineralnya tinggi. Bela Adara. Garam dapur kapal harga 5.000 juga asinnya sama, Adara. Ya ampun, besok-besok aku deh yang belanja ke pasar. Adara hanya terkikih geli. Mencium pipi suaminya agar tidak marah lagi. Biarpun suaminya sekarang kaya, mental low budgetnya memang abadi. Dan Adara mencintai setiap detiknya. Gimana? Plot twistnya gokil kan? Dari nasi bungkus sampai jadi bos catering. Sekarang giliran kalian.
Kalau kalian jadi Raka, kalian bakal maafin Adara yang sudah bohong selama 6 bulan atau langsung putus demi harga diri? Tim maafin ketik cinta butuh proses. Tim putus ketik harga diri mati di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa like kalau suka cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.